Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV kembali menjumpai Anda tentunya dalam Berita Sultan Siang di edisi Kamis 1 September 2022. Kita akan membahas tema yang begitu sangat menarik terkait dengan baru saja kemarin Kejaksaan Agung Republik Indonesia memamerkan hasil sitaan dari mega korupsi Surya Darmadi sebesar 5,1 triliun rupiah, dan juga ada aset lainnya berupa hotel dan juga kapal senilai 11 lebih triliun begitu. Ini sudah juga disita oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Lalu seperti apa teman-teman dari Puskohu memotret dari kinerja Kejaksaan Republik Indonesia? Berita selengkapnya di Berita Sultan Siang. Ya, pemirsa Sultan TV, Surya Darmadi menjadi DPO atau juga buronan dari Kejaksaan terkait dengan kasus mega korupsi yang katanya ini sebelumnya dirilis sebesar 78 triliun rupiah lebih ya, ini merugikan negara. Namun rilis terbaru ini 100 triliun lebih, ini mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar jumlahnya. Di studio Sultan TV telah hadir bersama kita Kak Rizky Aulia Rahman SH selaku Direktur Eksekutif Pusat Kajian Konstitusi dan Hukum atau Puskohu. Assalamualaikum, selamat siang Kak Rizky. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak Rizky hari ini? Alhamdulillah sehat baik. Sehat baik, terima kasih banyak sudah mau hadir kembali ya di Sultan TV. Ini kalau kita lihat Puskohu, boleh sedikit mungkin diceritain ke teman-teman dan juga pemirsa. Namanya juga cukup unik ya? Ya, baik, terkait kehadiran salah satu epicentrum gerakan di hukum terutama dalam bidang konstitusi, kami berangkat dari sebuah pemikiran panjang karena latar belakang saya juga hukum tata negara. Jadi saya bersama kawan-kawan khususnya di Banten dan umumnya di Indonesia punya satu cita-cita bagaimana kita punya satu pusat studi konstitusi dan hukum yang menjadi epicentrum gerakan anak muda atau gerakan penegakan konstitusi yang kita sama-sama menjaga meskipun hari ini di 2003 telah tercipta yang namanya Mahkamah Konstitusi, namun dalam kontrol sosial masyarakat kita juga perlu kajian panjang terhadap segala isu-isu konstitusi. Maka muncullah ide bagaimana kita harus terus menggaungkan, karena pusat studi konstitusi banyak sekali, tidak hanya Puskohu mungkin. Mungkin ini dalam rangka memenuhi seluruh hasanah pusat studi terutama di bidang konstitusi, mungkin itu. Oke, memberikan warna yang lain ya dalam pusat kajian hukum tentunya untuk para generasi muda dan mungkin fresh graduate atau mungkin teman-teman yang masih kuliah dalam bidang hukum. Nah, ini kemarin ya kalau tidak salah beberapa waktu lalu Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini memamerkan uang gunungan Kak Rizky. Ini warnanya merah semua. Gimana tanggapan Kak Rizky? Ya, terkait salah satu lembaga negara yang kita sebut sebagai aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung Republik Indonesia, mungkin ini salah satu lembaga yang memang konsen dalam bidang penuntutan. Namun di sisi lain ini satu prestasi yang luar biasa karena berbicara korupsi, berbicara tentang tindak pidana korupsi, maka kita punya sejarah panjang. Dan hari ini salah satu lembaga hukum membuktikan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang harus dibeda-bedakan. Makanya dalam hal ini ada satu hal baru yang ditimbulkan dari Kejaksaan Agung untuk tetap menjaga konsistensi bahwa setiap sita harus dikemukakan di muka publik agar itu bentuk komitmen kita dalam menegakkan hukum terutama dalam tindak pidana korupsi. Oke, kalau sejauh pengamatan Kak Rizky sendiri, ini dengan begitu banyaknya uang, sebelumnya sudah pernah terjadi belum sih Kak Rizky yang mungkin juga para penegak hukum yang memamerkan seutuh-utuhnya benda-benda sitaan atau mungkin uang yang sebegitu banyak? Pernah tidak? Dalam beberapa penegakan terutama khususnya KPK yang pada era reformasi
timbul sebagai bagian dari sejarah panjang karena punya catatan luar biasa ketika sebelum era reformasi ya, maka timbullah KPK yang tidak lagi menjadi kewenangan dari kepolisian dan kejaksaan. Namun di sisi lain hari ini Kejaksaan Agung membuktikan bahwa memang dalam tindak pidana dia tidak pernah pandang buluh begitu. Dalam ketika konferensi pers memberikan satu instrumen atau pembuktian di muka publik bahwa uang sitaan itu harus selalu menjadi barang bukti yang ditimbulkan di publik, karena dalam sejarah beberapa kasus banyak barang bukti yang hilang begitu tuh. Ya. Jadi banyak barang bukti yang hilang, ini bentuk komitmen dari kejaksaan yang saya kira ini harus tetap dipertahankan oleh penegak hukum begitu. Nah, kalau kita bicara secara khusus dan secara spesifik pada kasus Surya Darmadi, DPO kelas kakap ya, Kak Rizky ya. Betul. Ini bagaimana kemudian begitu mungkin cukup gerak cepat kinerja Kejaksaan Republik Indonesia untuk kemudian menangkap DPO yang sudah lama? Betul. Kalau saya melihat faktanya di kasus Surya Darmadi ya, ini ada ditemukan beberapa fakta yang menarik. Pertama, ini tindak pidana mega korupsi dalam sejarah korupsi di Indonesia, karena memang dilihat dari angka kerugian negara, keuangan negara itu di angka 4,9 triliun, kemudian di perekonomian negaranya di angka 99,3 triliun. Jadi ini dalam sejarah penegakan korupsi mungkin luar biasa, khususnya kejaksaan yang menangani kasus salah satu DPO kelas kakap yang memang hari ini dikalkulasi lagi bahwa kerugiannya ternyata bukan 78 triliun, tapi lebih dari 100 triliun. Dan ini mungkin satu prestasi yang luar biasa dari kinerja kejaksaan, di mana ini harus tetap dijaga dan dicontoh oleh penegak-penegak hukum yang lain, seperti halnya KPK yang hari ini konsen di bidang tipikor. Kemudian kepolisian juga harusnya senantiasa menegakkan bahwa setiap barang bukti itu harus ditampilkan di muka publik. Jangan sampai ada barang bukti yang hilang ketika pas persidangan tidak ada barang bukti, maka ya kasus tidak bisa dibuktikan secara hukum, maka loloslah para tersangka ini atau tersangka ini lah, kira-kira begitu. Oke, nah kalau melihat jumlah kerugian yang cukup tinggi, 100 triliun rupiah lebih ya, dan kita jadinya menyangka-nyangka nih, jangan-jangan bos Palma ini, Surya Darmadi ini tidak main sendiri, Kak Rizky, apa tanggapannya? Betul, terkait salah satu Kejaksaan punya salah satu tugas dan wewenang untuk terus menelusuri kira-kira ada nggak orang-orang yang terlibat. Mungkin terakhir ada rilis mengatakan bahwa ada salah satu tersangka juga, yaitu Bupati Indragiri ya, Hulu, yang memberikan izin terkait bagaimana penggunaan lahan hektaran ya, puluhan hektar, sekitar 30.700 sekian hektar, dan itu juga menjadi tersangka hari ini. Jadi saya kira apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Dea juga kita tunggu bagaimana kasus ini terus dikembangkan oleh kejaksaan untuk ditemukan tersangka-tersangka baru, sehingga perekonomian negara kembali dipulihkan dan keuangan negara juga kembali dipulihkan begitu. Oke, dan lumayan ya, sudah ada aset yang sudah disita oleh Kejaksaan Agung. Fresh money 5,1 triliun, begitu bergunungnya pemirsa, ini luar biasa sekali. Dan kemudian juga ada hotel ya, Kak Rizky? Betul, apalagi banyak yang sudah aset-aset seperti hotel, kemudian kapal, dan beberapa aset dari Surya Darmadi yang dalam hal ini disita oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, terutama Jampitsus Pak Febri Adriansah dengan pimpinan kita yang luar biasa, Pak ST Burhanuddin begitu. Oke, nah yang menjadi menarik lagi, kalau mungkin boleh dikoreksi juga loh Kak Rizky, bahwa ini sempat ada statement dari Surya Darmadi sendiri, katanya kerugian mencapai 100 T ini nggak masuk akal katanya. Justru malah dianya sendiri menyangkal, Kak Rizky. Betul, kalau hal itu ya setiap orang punya pembelaan hak sendiri untuk setiap dia berhadapan dengan hukum. Tapi di sisi lain kita percaya sepenuhnya kepada kejaksaan untuk mengungkap kasus mega korupsi yang memang dilihat dari salah satu PT terbesar juga, Palma Group ini bergerak di bidang
kelapa sawit ya, dan saya lihat juga beberapa lahan hektaran yang digunakan ya juga luar biasa, 30.000 lebih loh. Dia bisa mengembangkan usaha kelapa sawitnya. Saya kira dilihat dari aset yang dimiliki, kemudian usaha yang dia geluti itu juga terlihat gitu bagaimana kerugian itu. Saya kira mungkin terjadi seperti itu karena kita juga belum melakukan serangkaian lain karena kasusnya masih di kejaksaan kan gitu. Jaksa juga belum ketika semua bukti sudah ada mungkin langsung disidangkan. Nah, ketika di persidangan baru setiap orang punya haknya membela dengan bukti-bukti yang ada begitu. Betul, dan kemarin juga ini kabarnya bahwa pemberkasannya sudah lengkap ya Kak Rizky ya, ini untuk kemudian akan segera disidangkan DPO atau mungkin Surya Darmadi ini akan segera disidangkan. Nah, hal yang menjadi menarik lagi Kak Rizky, di tengah Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini terus gencar terhadap pengejaran korupsi, kemudian juga menyita aset sana sini ya, mungkin kalau kita lihat dari Surya Darmadi. Nah, kalau kita bandingkan, boleh ya pembandingkan ya dengan penegak hukum lainnya, mungkin saat ini KPK dan juga kepolisian, yang mungkin kepolisian saat ini sedang ramai kasusnya sendiri, Kak Rizky. Bagaimana menilainya? Iya, karena saya lihat kalau melihat kejaksaan hari ini, saya lihat dari tahun 1961, kemudian undang-undangnya dari kemudian berubah lagi tahun 1991, kemudian 2004 sampai 2021, yang terbaru 11 2021. Ini perombakan yang panjang, saya kira dalam instrumen peraturan penegakan dan pengukuhan bagaimana kejaksaan bisa melakukan setiap tindakan yang sifatnya demi melakukan penegakan terutama khusus dalam korupsi. Saya kira hari ini instrumen kejaksaan sudah lengkap. Artinya dengan bukti-bukti atau kinerja hari ini saya rasa kejaksaan sudah layak dan sudah pantas dicantumi sebagai salah satu penegak yang beringas lah gitu dengan segala kinerja yang sudah ada. Kemudian kalau dibandingkan dengan kejaksaan atau kepolisian, memang hari ini mereka mengalami berbagai macam dinamika juga. Saya lihat dari institusi kepolisian yang hari ini sedang sibuk dalam rangka mengembalikan marwah kepolisian juga. Kemudian KPK juga hari ini sedang dalam kondisi yang sibuk dengan komisionernya yang sedang sidang kode etiknya begitu dan sebagainya. Jadi saya kira hari ini kejaksaan harus memaksimalkan dari instrumen yang sudah disediakan oleh undang-undang. Kemudian hari ini juga kejaksaan dengan pimpinan yang luar biasa juga Pak ST Burhanuddin, dengan semua instrumen, semua kebijakan saya kira sudah tepat, dan langkah hari ini saya luar biasa apresiasi tinggi-tingginya ya terkait bagaimana hari ini memamerkan sitaan triliunan dengan hari ini ya kita bisa tetapkan ya memang kejaksaan sudah beringas lah, sudah tegak-tegaknya kira-kira begitu. Betul, ini penampakan gunungan uangnya ini ada ya, dan juga dipamerkan dalam preskon, publik juga bisa melihat, masyarakat juga bisa membaca di seluruh media mainstream juga ya. Ini sudah ada. Nah, kalau Kak Rizky lihat lagi ya, ini mega korupsi yang luar biasa saja ini bisa diungkap oleh kejaksaan. Apakah nanti akan ada kasus-kasus korupsi kakap lainnya yang mungkin bisa diungkap oleh kejaksaan? Ya, sependek pengetahuan yang saya lihat dari bagaimana sejarah kejaksaan ataupun kinerja dalam melakukan penangkapan khususnya kasus korupsi, saya lihat ini mungkin langkah awal juga dalam menangkap DPO atau terduga kasus tindak pidana korupsi yang lainnya, dan semoga mengawali kasus mega korupsi ini ditemukanlah DPO-DPO yang lain yang berusaha merugikan keuangan negara dan menyengsarakan rakyat hari inilah gitu. Bagaimana hari ini juga saya lihat kejaksaan juga dengan segala instrumen yang sudah ada, baik reformasi strukturnya juga sudah luar biasa dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi sampai Kejaksaan Negeri, dan dibentuklah cabang kejaksaan yang memang diperuntukkan untuk mengawasi setiap tindak tanduk di cabang eksekutif, legislatif, bahkan di yudikatif itu sendiri. Sehingga jaksa hari ini saya tekankan bahwa memang dari kata Satya Adi Wicaksananya itu bentuk dari komitmen sejati, bagaimana di situ bermakna kejujuran, kebijaksanaan, dan setiap tutur kata dan tingkah lakunya. Dan itu
merupakan salah satu panutan saya, terutama dalam jaksa sendiri ya, ada namanya Jaksa Burhanuddin Lopa. Itu mungkin jaksa yang paling punya integritas, dan hari ini dibuktikan bahwa dengan kinerja kejaksaan hari ini, maka mencoba menauladani dari visi misi kejaksaan dan logo yang terpampang di kejaksaan itu sendiri, dan salah satu tokoh yang luar biasa tadi ya, yaitu Burhanuddin Lopa tadi begitu. Saya kira akan banyak kasus-kasus yang akan diungkap oleh kejaksaan dalam kategori kelas kakap, mungkin itu kalau saya lihat dengan kinerja hari ini. Mungkin para kasus korupsi yang kelas kakap ini juga tengah ketar-ketir ya. Betul. Pak Surya Darmadi sudah ditangkap nih. Wah, bagaimana nasibnya selanjutnya? Iya. Nah, kalau bicara sedikit soal tingkat kepuasan, Kak Rizky, tingkat kepuasan publik saat ini terhadap kinerja kejaksaan seperti apa? Kalau saya melihat dari berbagai macam kasus yang ada di kejaksaan, baik dalam kategori kinerja ataupun dalam kategori secara lembaga atau secara pribadi jaksa-jaksanya, saya lihat untuk tingkat kepuasan ini masih relatif ya. Tapi di sisi lain kita harus melihat bahwa trust dari kita sebagai warga negara Indonesia bahwa hadirnya kejaksaan adalah bentuk dari kepedulian negara untuk bagaimana menyelamatkan keuangan negara. Jadi hari ini kalau saya lihat kejaksaan sudah memenuhi unsur bagaimana masyarakat juga melihat kinerja hari ini, saya rasa puas. Tapi kepuasan ini jangan dijadikan parameter untuk bagaimana kejaksaan berhenti pada kasus ini saja. Saya kira ada banyak mega korupsi lainnya yang perlu diungkap, baik di tingkat daerah, kabupaten kota, ataupun provinsi, ataupun nasional, yang memang posisinya ini benar-benar menyulitkan keuangan negara, di mana hari ini negara sedang dalam kondisi yang memang perlu pemulihan pasca bencana non-alam kemarin atau COVID-19. Mungkin itu sih kalau saya melihat kinerja hari ini dari Puskohu sendiri, saya apresiasi sepenuhnya. Kemudian dari kepuasan sendiri, ini luar biasa lah terkait bagaimana kinerja hari ini. Ya, tentu tidak boleh berpuas diri, tapi juga tetap meningkatkan kembali ya kinerja kejaksaan, tetap mempertahankan marwahnya, meningkatkan kembali tadi kita juga berharap ada kasus-kasus mega korupsi lainnya yang kemudian nanti diungkap begitu ya oleh kejaksaan. Oke, Kak Rizky, mungkin kita akan melihat sedikit dari streaming Sultan TV begitu ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang barangkali ikut serta nih. Oke, ini mungkin dari teman-teman. Oke, menurut Kak Rizky nih, adakah kemudian kasus mega korupsi lain yang kemudian harus secara urgensi saat ini untuk diungkap oleh kejaksaan? Saya kira hari ini berbicara salah satu kasus yang bergerak di bidang kelapa sawit, saya kira mafia tanah, kemudian mafia minyak goreng, ataupun mafia yang lainnya. Saya kira dalam kategori hari ini banyak sekali wilayah-wilayah yang belum disentuh oleh aparat penegak hukum, khususnya ya kepolisian, KPK atau kejaksaan, di mana terutama tanah ya, persoalan tanah ini masih panjang sekali saya bilang, apalagi di Indonesia sendiri banyak tanah yang masih belum disertifikatkan, ataupun bahasanya masih pakai alas hak ataupun dasar yang lama, yaitu girik. Jadi saya kira banyak mafia yang mengakomodir satu wilayah, atau dalam rangka biasanya ada pembebasan. Saya kira itu muncullah benih-benih tindak pidana korupsi, terutama dalam mafia tanah. Karena memang hari ini juga saya melihat mafia tanah menjadi sorotan utama lah dari pemerintah sendiri gitu tuh. Sehingga saya melihat bahwa hari ini kejaksaan juga perlu melihat dari sisi yang sana. Kemudian di sisi lain juga ada yang lebih penting, yaitu penggunaan APBN dan APBD. Itu lebih menjadi salah satu komitmen saya kira di Banten sendiri. Kejati dengan Pak Gubernur sendiri melakukan nota kesepahaman untuk bagaimana menyelenggarakan APBN itu sesuai dengan tupoksinya, begitu, sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya, begitu. Jadi ada dua hal sih mungkin kalau saya soroti, terutama dalam mafia tanah, kemudian penggunaan APBN dan APBD di fase transisi di 2022, 2023 sampai 2024 menjelang pemilu ini harus diawasi oleh kejaksaan. Makanya jangan
ini lengah gitu dari masyarakat sendiri gitu, dari aparat penegak hukum sendiri. Jadi ini masa transisi, penggunaan anggaran juga harus sesuai gitu tuh. Mungkin itu sih kalau saya melihat. Baik, menjadi perhatian khusus ya bagi para penegak hukum. Masa transisi juga ini cukup riskan. Betul. Kemudian juga ada permasalahan mafia tanah di mana-mana ya, tidak hanya di Provinsi Banten. Tentunya ini juga menjadi sorotan bagi para penegak hukum. Terima kasih banyak Kak Rizky atas kehadirannya. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Puskohu ada proyek terdekat? Ya, kita menjelang launching juga di nanti HUT Banten juga kita akan launching secara legalitas. Juli ya? Secara Oktober. Oktober, maaf. Insya Allah kita Oktober mau launching. Kita mau mewarnai nuansa konstitusi dan hukum di Indonesia, khususnya di Banten, untuk bagaimana kita peduli terhadap penjaga konstitusi kita, ya selaku generasi muda lah, kita juga harus menjaga konstitusi kita. Mungkin betul, itu. Biasanya para generasi muda nih idealismenya masih sangat kuat ya. Betul. Oke, terima kasih banyak Kak Rizky sudah menemani kita di siang hari ini dalam Berita Sultan Siang. Mungkin terakhir Kak Rizky apa yang ingin disampaikan melalui tema yang sudah kita bahas hari ini, silakan. Baik, terkait tema hari ini bagaimana Kejaksaan memamerkan triliunan sitaan sebagai bentuk dari tadi disampaikan temanya beringas begitu. Jadi ini langkah terbaik, langkah yang harus dijaga oleh para penegak hukum, terutama Kejaksaan. Bagaimana di mata publik kita harus tetap apa yang harus ditimbulkan, terutama barang bukti itu penting diyakinkan bahwa memang betul ada mega korupsi yang harus diselamatkan, ada keuangan negara yang harus diselamatkan, dan hari ini Kejaksaan membuktikan kinerja yang luar biasa dari sejarah panjang Kejaksaan itu berdiri sampai sekarang. Saya kira instrumen Kejaksaan sudah tepat dan melakukan tindakan memberikan pemahaman kepada publik bahwa memamerkan sitaan bukan dalam kategori untuk ada hal lain, tapi ini bentuk dari apresiasi yang perlu ditransparankan dalam publik. Mungkin itu kalau saya melihat komitmen Kejaksaan hari ini menegakkan kasus mega korupsi Surya Dharma Ali, yaitu Palma Group ini. Ini semoga ke depan juga nanti ada mega-mega korupsi yang lain yang harus disoroti dan ditegakkan juga, mungkin itu. Kalau dari saya pribadi. Terima kasih banyak Kak Rizky Aulia Rohman SH selaku Direktur Eksekutif Pusat Kajian Konstitusi dan Hukum atau Puskohu. Sehat-sehat selalu Kak Rizky dan sukses untuk Puskohunya. Semoga ini bisa mewarnai dunia hukum ya, dunia hukum, penegakan hukum di Indonesia, khususnya mungkin yang perlu dilakukan adalah mungkin langkah-langkah kecil terlebih dahulu ya, bersama dengan teman-teman di Puskohu. Dan pemirsa, terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Tentunya kita sekali lagi mengapresiasi kinerja Kejaksaan Republik Indonesia yang sudah berhasil ini menangkap mega korupsi ya, DPO Surya Dharma Ali, yang kemudian kita juga masih menunggu-nunggu di tersangka lainnya yang mungkin juga ini menggurita ya, barangkali ada nama-nama lain yang juga tersangkut di kasus Surya Dharma Ali. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Nanti kita akan kembali hadir lagi tentunya dalam pembahasan-pembahasan menarik lainnya. Akhir kata, saya Delin Tamungi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.